Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Semuanya masuk ya? Masuk. Ya, bertemu lagi dengan saya. Menyambung materi yang kemarin. Kalau materi yang kemarin tentang memelihara kehidupan manusia. Siapa yang ingat? Kalau materi yang kemarin itu memelihara kehidupan manusia dengan cara tidak membunuh satu sama lain tanpa adanya alasan. Nah, kalau sekarang menjaga kehidupan, entah itu kehidupan manusia, hewan, atau tumbuhan. Dengan cara apa? Melestarikan alam sekitar. Nah, sebelum kita menginjak materi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, membaca suratul Fatihah, dilanjut dengan doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita melanjutkan materi pada siang hari ini, Ibu pengen kalian tuh tahu apa tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ada 4. Peserta didik mampu memahami tentang apa itu pelestarian alam dan bagaimana cara melestarikan alam sekitar. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui dan juga memahami apa dalil yang melandaskan bahwa kita dianjurkan untuk melestarikan alam sekitar. Terus yang ketiga, di sini peserta didik mampu menyebutkan contoh sikap melestarikan alam sekitar. Terus yang terakhir yaitu peserta didik mampu menjawab soal yang nanti Ibu akan berikan di akhir pembelajaran kita, yang menunjukkan bahwasannya kalau kalian mampu menjawab soal tersebut, berarti kalian sudah memahami dan juga sudah cukup paham dengan pembelajaran pada siang hari ini. Yang selanjutnya, ada kalimat pembuka nih untuk kita melanjutkan materi pada siang hari ini, yaitu tentang mari kita lihat mengapa pentingnya kita untuk meluangkan waktu untuk melestarikan alam sekitar. Yang poin pertama, siapa yang tahu mengapa sih kita harus melestarikan alam sekitar? Karena alam itu sumber kehidupan bagi kita. Alam itu sumber kehidupan bagi kita. Oke, baik. Ada lagi yang tahu? Bentuk tanggung jawab dan rasa syukur kepada Tuhan atas karunia-Nya yang telah menciptakan bumi yang indah dan penuh manfaat. Bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ya, betul semuanya. Kenapa kita harus melestarikan alam sekitar? Karena pada dasarnya alam itu sumber kehidupan bagi semua makhluk Tuhan. Yang pertama, bagi manusia. Yang kedua, bagi hewan. Yang ketiga, bagi tumbuhan. Karena dengan alam, kita bisa bernafas melalui oksigen yang bersih yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Terus, karena dengan alam, hewan, manusia, dan juga tumbuhan memperoleh air untuk minum, untuk bertahan hidup. Dengan alam pula, manusia juga bisa mempertahankan hidupnya dengan mencari sumber pangan yang berasal dari hewan dan juga tumbuhan. Terus selanjutnya, karena melestarikan alam itu bentuk tanggung jawab kepada Tuhan. Iya, karena itu bentuk terima kasih kita, bentuk tanggung jawab merawat, karena Tuhan Allah sudah menciptakan bumi sebegitu indahnya dengan semua lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, bentuk tanggung jawab kita adalah menjaga, merawat, dan juga melestarikan. Karena di kemudian hari pasti kita mempunyai generasi pendatang yang
pastinya kita akan mengharapkan bahwa mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan pada saat ini. Lantas, melestarikan alam apakah mempunyai manfaat sih, Bu? Punya dong. Yang salah satunya itu mencegah untuk terjadinya bencana alam. Contohnya banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan. Nah, itu salah satunya kan juga penyebabnya adalah manusia sendiri ya. Karena banjir berawal dari pembuangan sampah yang sembarangan. Terus tanah longsor karena penebangan hutan liar, jadinya tidak ada yang menopang tanah tersebut. Terus selanjutnya kebakaran hutan karena terlalu kering, karena tidak ada pohon yang rimbun, yang hijau-hijau, jadinya terlalu kering dan juga terlalu panas, jadinya menyebabkan kebakaran hutan. Terus selanjutnya manfaatnya yaitu kita sebagai manusia jadi lebih memiliki hidup yang sehat, karena kita bisa menghirup udara segar tanpa adanya polusi. Pada dasarnya polusi udara itu disebabkan dari limbah pabrik yang dibuang sembarangan, limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai atau ke sembarangan tempat, sampah sembarangan yang menyebabkan polusi udara dan juga tercemarnya lingkungan, seperti itu. Lantas untuk dalil di sini, dalil tentang anjuran melestarikan alam. Ada 4, yang 3 dari Al-Quran, yang satunya dari Al-Hadis. Yang pertama dari Quran Surah Ar-Rum yang menduduki urutan nomor 30 ayat 41. Mbak Putri tolong dibaca terjemahannya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Baik, dari terjemahan surat Ar-Rum tersebut dijelaskan bahwasannya Allah itu tahu kerusakan di bumi itu disebabkan oleh manusia. Nah, kata dari kerusakan di darat dan di laut, kerusakan dalam penafsiran surat Ar-Rum ini, kerusakan itu ada 2 yang sebenarnya. Yang pertama itu kerusakan alam, ya seperti banjir, tanah longsor, kekeringan seperti tadi. Terus yang kedua itu kerusakan sosial, seperti terjadinya peperangan, korupsi, dan juga tindakan kriminal. Di sini saya ambil contoh korupsi. Kenapa korupsi dijadikan kerusakan sosial? Karena kalian pernah dengar nggak sih kejadian yang membebaskan lahan dan juga hutan tanpa adanya persetujuan? Nah, itu kan disalahgunakan. Ada yang hutan yang harusnya rimbun dan sejuk dijadikan tempat yang tidak seharusnya. Nah, itu disebut kerusakan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ini. Terus dalil yang kedua yaitu Quran surah Ibrahim ayat 32. Mbak Alin tolong dibaca terjemahannya. Artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit. Kemudian dengan air itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Baik. Kalau di sini itu bukan tentang melestarikan alam, bisa diambil kesimpulan melestarikan alam, tapi lebih ke penegasan Allah tentang kita sebagai hambanya. Kita itu dinasihati, oh ini loh, Allah itu sudah menciptakan bumi. Lantas tugas kita apa? Tugas kita yaitu mensyukuri dengan cara merawat. Allah saja sudah menurunkan air hujan. Untuk apa? Untuk mengairi pertanian, supaya kita bisa mendapatkan hasil pangan yang sehat. Terus Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar. Allah menciptakan lautan, sementara manusia menciptakan kapal. Lantas, apa keseimbangan, apa kehubungan dari keduanya? Kapal di sini sebagai perantara atau transportasi guna untuk menyalurkan makanan dari tempat satu ke tempat lain. Jadi tidak ada kendala untuk manusia yang jauh di sana untuk kelaparan, karena kita sudah mempunyai transportasi kapal tersebut. Nah, untuk menundukkan sungai-sungai bagimu, kita sebagai manusia bisa mengambil manfaat dari yang ada di kehidupan di sungai, entah dari ikannya, entah dari tumbuhan-tumbuhannya, entah dari apapun yang ada di sungai yang bisa kita manfaatkan, itu sudah disediakan oleh Allah untuk kita semua. Baik, dalil yang ketiga yaitu dari Quran surah Az-Zukhruf ayat 13. Mbak Mida tolong.
agar kamu duduk di atas punggungnya. Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Baik, kalau di sini ayat ini tuh membahas tentang hewan, karena kita mengingat dari 14 abad yang lalu bahwasanya belum ada transportasi ya di sini, mobil, motor, pesawat terbang itu tidak ada. Jadi ayat ini turun untuk apa? Untuk memanfaatkan hewan sekitar. Karena dulu unta dibuat tunggangan, kuda dibuat tunggangan, tapi tujuannya sama, untuk transportasi supaya bisa menyalurkan makanan. Gunanya untuk sesama manusia tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang mungkin mati karena kelaparan. Nah, itu tidak ada. Maka Allah itu menciptakan hewan untuk ditunggangi. Untuk kehubungan dari Quran surah Ibrahim dan juga Az-Zukhruf ini berhubungan, karena ayat keduanya ini menegaskan bahwasanya kita harus bersyukur Allah sudah menciptakan kebagusan sedia kala, bahwa kita harus menjaga dan juga merawatnya. Dalil terakhir, hadis riwayat Bukhari. Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Yang maksudnya yaitu tidaklah kita hidup tapi tidak berguna untuk makhluk lain, seperti itu. Jadi kita hidup yaitu berguna untuk makhluk lain, entah itu untuk hewan, entah itu untuk tumbuhan, entah itu untuk sama manusia. Karena manusia, hewan, tumbuhan ini saling berkaitan, saling mempunyai kebutuhan masing-masing. Manusia membutuhkan hewan, hewan membutuhkan tumbuhan, dan begitu seterusnya. Oke, di sini Ibu akan membagikan 3 kelompok. Ibu akan menyediakan sebuah permasalahan. Nanti kalian akan menjawab sesuai tempat duduknya. Yang siap boleh langsung maju. Boleh 1 atau 2 orang. Boleh 1 atau 2 orang yang maju. Boleh langsung maju. Masalahnya, Ya. apa dampak dari penebangan pohon sembarangan tanpa adanya penanaman kembali terhadap kehidupan manusia dan hewan sekitar? Terhadap manusia itu berkurangnya oksigen, terus longsor. Untuk hewan yang memakan tumbuhan itu berkurangnya stok makanan. Lantas gimana sih Mbak solusinya? Tidak melakukan penebangan sembarangan, melakukan penanaman kembali, dan menjaga alam sekitar supaya tetap baik. Ya, betul. Terima kasih. Selanjutnya Mbak, ayo. Apa akibat dari rusaknya habitat hewan, dan apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan keanekaragaman? Akibat dari rusaknya habitat hewan itu, hewannya bisa punah. Hewannya bisa punah, benar. Bisa masuk ke pemukiman warga. Iya, benar, untuk hewan buas ya. Terus untuk melestarikannya gimana tuh Mbak? Bisa dibuatkan kayak suaka marga satwa kayak kebun binatang untuk satwa yang dilindungi, betul. Oh iya, silakan duduk. Terima kasih karena diskusi tadi Ibu anggap kalian sudah paham dan sudah menangkap akan penjelasan tadi yang saya sampaikan. Baik, di sini ada di babak kesimpulan. Ada yang mau memberikan kesimpulan 1 saja? Atau saya tunjuk? Mbak Ayang, silakan. Kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu kita harus menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi kita itu tidak boleh merusaknya, dan kita itu harus merawatnya, melestarikannya supaya
supaya terjaga dengan baik dan tidak ada bencana seperti tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri dan kita jaga. Ya, kesimpulannya bahwasanya kita harus melestarikan alam sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita harus melestarikan alam guna untuk menjaga kelestariannya supaya bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.